dadi petik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Ju di channel Padepokan Misteri. Kali ini gua akan menceritakan sebuah pengalaman horor. Cerita ini dikirim oleh salah satu teman-teman subscriber Padepokan yang bernama Vika. Oke, sebelum saya melanjutkan cerita, alangkah baiknya saya minta dukungan untuk mensubscribe channel ini agar kami semakin semangat membuat konten-konten pengalaman atau cerita misteri. Dan bagi kalian yang pengen cerita kalian itu dibacakan di channel Padepokan Misteri, silahkan kirim cerita kalian via IG dan linknya ada di kolom deskripsi. Oke, kita lanjut ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Cerita itu bermula dari kabar kematian Mbah Putri yang berada di Jawa Tengah. Sejak sehari kematian almarhumah Mbah Putri, Bapak sudah lebih dulu pulang ke Jawa. Hanya 2 hari dan sudah pulang lagi. Giliran ibu yang baru bisa takziah ke sana setelah seminggu kematian Mbah Putri, karena banyak kendala untuk berangkat dari Jawa Barat ke Jawa Tengah, karena perjalanannya pun memakan waktu 2 hari 1 malam. Singkat cerita, sampailah ibu di rumah almarhumah Mbah Putri. Sesaat itu larut berbelasungkawa dengan saudara sedulur dari pihak bapak itu. Karena habis acara 7 hari tahlilan, ibu membantu para saudara sedulur Mbah beres-beres bekas acara tahlilan. Menjelang sore selesai, sudah gotong royong membereskan rumah dan sebagian saudara pun pulang ke rumah masing-masing. Hanya tinggal ibu dan juga Pak Lik yang datang dari Jakarta yang juga menginap di rumah Mbah, beserta 2 buli yang mana buli memang tinggal di rumah itu. Menjelang maghrib, ibu dan ketiga Pak Lik buli pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Masjid itu berada di depan rumah yang jaraknya mungkin kurang dari 100 meter dari rumah Mbah, karena memang masjid itu milik almarhumah si Mbah. Setelah semua selesai sholat dan berdoa, Pak Lik langsung pulang duluan ke rumah, disusul Bulik yang satu. Sementara Bulik yang satunya lagi nungguin ibu yang masih berdoa. "Ayo mbak, mulai wis wangi. Ayo mbak, kita pulang, sudah malam," ajak Bulik melihat ibu masih diam di tempat. "Sebentar dek, aku mau ngaji dulu," jawab ibu sambil membuka Quran yang diambil dari lemari dalam masjid. "Ngaji nang omah wae mbak, gak usah di sini. Hanya cepat, ayo cepat pulang sekarang. Aku tungguin. Ngaji di rumah saja mbak," kata Bulik lagi, sepertinya tidak mau lama-lama di dalam masjid. "Ya sudah, kalau mau pulang duluan saja dek. Aku nanti saja mau ngaji dulu di sini." "Gak apa-apa, nanti bisa pulang sendiri dek," sahut ibu sambil memulai ngaji. "Yo wes mbak, aku duluan yo." Lalu Bulik langsung pulang ke rumah. Ibu pun mulai mengaji dengan khusyuk. Tidak ada yang aneh. Terasa ada suara beberapa orang di masjid. Tapi perasaan aneh mulai terasa. Ibu lihat di bagian depan masjid kosong dan hening. Lalu ibu melihat kiri, kanan, dan belakang. Ternyata suasana di masjid hening, tak ada siapa-siapa selain ibu. Ibu pun melanjutkan ngajinya. Tanggung sedikit lagi selesai ngaji, ibu mau cepat pulang. Tiba-tiba ada bunyi krek-krek. Pintu masjid bagian samping secara tiba-tiba membuka dan menutup dengan kencang. Ibu sampai meloncat karena terkejut. Tak ada orang, tapi kenapa pintunya terbanting sendiri? Sontak ibu bangun dan menutup Quran. Jantung ibu berdegup kencang.
segera disimpannya Quran sambil meneliti ke arah pintu. Jangan-jangan ada orang usil main pintu. Tapi sama sekali tak ada orang. Saat ibu menutup pintu lemari, bruk, kembali pintunya ada yang nutup dengan tiba-tiba. Terdengar ada lagi suara di luar masjid, sebelah samping masjid di mana di situ ada tempat penyimpanan keranda mayat. Duh, jantung ibu dag-digdug dan bulu kuduk yang sudah berdiri dari tadi. Tanpa membuka mukena, ibu pun gegas keluar masjid dan langsung berlari menuju rumah. Lantas saja tadi bule mengajak ibu cepat pulang dan menyuruh mengaji di rumah saja. Ternyata mungkin ini alasannya. Sudah mbak, tanya bule begitu ibu masuk rumah. Ya dek, sudah. Aku mau langsung istirahat saja ya, jawab ibu langsung jalan menuju kamar, tak banyak bicara. Yowis mbak, istirahat wae. Mbak pasti capek, sudah perjalanan jauh. Waktu beranjak malam sekitar pukul 9:30 malam, Pak Lek yang belum bisa tidur beranjak keluar untuk ngadem dan merokok di teras depan rumah. Sedang asik-asiknya Pak Li menyedot dan menghembuskan asap rokok. Beberapa menit kemudian, samar-samar terdengar suara dari arah masjid. Selintas Pak Li melihat seperti ada yang bergerak-gerak di samping masjid. Teras depan rumah Mbah memang menghadap langsung dengan samping masjid, di mana di situ terdapat tempat penyimpanan keranda mayat. Pak Li kini melihat keranda tersebut terus bergerak-gerak dan bergoyang seperti ada yang mengangkat-ngangkat maju mundur. Seketika Pak Li loncat dan lari masuk rumah. Sekian, terima kasih Bang Jo. Itulah tadi sebuah cerita kiriman dari salah satu teman-teman subscriber, yang mana cerita itu adalah menjelaskan tentang keranda-keranda misterius atau keranda yang bergerak sendiri di dalam masjid. Memang keranda itu adalah keranda misterius, yang katanya keranda mayat itu adalah sering menghantui para warga atau sering usil mengganggu warga yang berada di masjid itu. Oke, bagi kalian yang pengen cerita kalian itu dibacakan di channel ini, silahkan kirim melalui Instagram, linknya itu ada di kolom deskripsi. Oke, sekian dulu ceritanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.